Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Demit, tempat kita membahas kisah-kisah nyata penuh misteri, pesugihan, dan kejadian mistis yang sulit dijelaskan oleh logika. Pada malam ini, kita akan membahas sebuah kisah menyeramkan tentang pesugihan warung gudeg Yu Jum di Jakarta Utara. Sebuah cerita tentang kekayaan yang datang sangat cepat, tetapi ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mengerikan. Sebelum kita mulai ceritanya, coba tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Saya ingin tahu teman-teman Jagat Demit ada yang menonton dari mana saja malam ini. Sekarang, mari kita masuk ke kisahnya. Siti Rahayu tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sejauh itu ketika pertama kali menjejakkan kaki di Jakarta Utara. Perempuan asal Yogyakarta itu datang hanya dengan satu tujuan sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik. Ia bukan orang kaya, bukan pula orang yang memiliki banyak kenalan di kota besar. Yang ia bawa hanya sebuah koper tua berisi pakaian, sedikit tabungan hasil menjual perhiasan ibunya, dan satu kemampuan yang ia yakini bisa menyelamatkannya dari kerasnya hidup di perantauan, memasak gudeg. Sejak kecil, Siti sudah terbiasa membantu ibunya di dapur. Aroma nangka muda yang dimasak lama dengan santan dan gula Jawa adalah bau yang selalu mengingatkannya pada rumah. Banyak orang di kampungnya dulu memuji masakan Siti, bahkan beberapa tetangga sering memesan gudeg buatannya untuk acara kecil. Itulah yang membuat Siti berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, masakan itu bisa menjadi jalan hidupnya di Jakarta. Hari pertama di Jakarta Utara terasa asing bagi Siti. Suasana pelabuhan yang ramai, suara klakson kendaraan, dan udara yang terasa lebih panas dari kota asalnya membuatnya sedikit gugup. Ia berdiri di pinggir jalan sambil menatap deretan ruko dan warung makan yang tampak sibuk dengan pelanggan. Ya Allah, semoga aku bisa bertahan di sini, gumamnya pelan dalam hati. Akhirnya, Siti menemukan sebuah ruko kecil yang disewakan di sebuah gang yang tidak terlalu jauh dari jalan utama. Tempatnya sederhana, bahkan bisa dibilang sempit. Cat temboknya sudah mulai pudar, dan bagian depannya hanya cukup untuk beberapa meja makan plastik. Namun bagi Siti, tempat itu terasa cukup. Ia mulai membersihkan ruangan itu sendirian, lantai disapu, meja dilap, dan dapur kecil di bagian belakang mulai ditata dengan peralatan seadanya. Kompor gas bekas yang ia beli dari pasar Loak menjadi pusat dari semua harapannya. Beberapa hari kemudian, warung kecil itu akhirnya berdiri dengan sebuah papan nama sederhana yang ia tulis sendiri. Warung Gudeg Yu Jum. Nama itu ia pilih karena terinspirasi dari warung gudeg legendaris di Yogyakarta yang dulu sering ia dengar ceritanya. Bagi Siti, nama itu seperti doa agar warung kecilnya juga bisa dikenal orang. Hari pertama membuka warung, Siti bangun sejak sebelum subuh. Ia memasak gudeg dengan penuh kesabaran. Nangka muda direbus lama, santan dimasukkan perlahan, lalu gula Jawa dan rempah-rempah khas yang membuat aromanya harum memenuhi dapur kecil itu. Siti sempat tersenyum sendiri saat mencicipi kuah gudeg buatannya. Rasanya sudah pas, semoga orang Jakarta suka, bisiknya pelan dalam hati. Ketika matahari mulai naik, Siti membuka pintu warungnya. Beberapa meja plastik sudah ia susun rapi di depan. Ia berdiri sebentar di depan warung memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di jalan. Namun, 1 jam berlalu, tidak ada satupun pelanggan yang datang. 2 jam berlalu, keadaan masih sama, hanya kendaraan yang lewat dan beberapa orang yang sekedar melirik nama warungnya. Siti mencoba tetap tersenyum meskipun di dalam hatinya mulai muncul rasa khawatir. Menjelang siang, akhirnya seorang pria paruh bada berhenti di depan warungnya. Pria itu melihat-lihat sebentar sebelum masuk. "Ini warung baru ya?" tanya pria itu sambil duduk. Siti langsung menyambut dengan ramah. "Iya Pak, silahkan duduk. Mau coba gudegnya?" Pria itu mengangguk pelan. "Ya sudah, 1 porsi saja." Dengan hati berdebar, Siti menyiapkan sepiring gudeg lengkap dengan nasi, telur, dan sambal krecek. Ia meletakkan piring itu di depan pelanggan pertamanya dengan harapan besar. Pria itu mulai makan perlahan. Siti berdiri tidak jauh dari meja sambil diam-diam memperhatikan reaksinya. Beberapa menit kemudian, pria itu mengangguk kecil. Enak juga." Mendengar itu, wajah Siti langsung berbinar. "Alhamdulillah," ucapnya pelan.
Namun setelah pelanggan pertama itu pergi, warung kembali sepi. Sampai sore hari hanya 2 orang yang datang makan. Ketika matahari mulai tenggelam, Siti duduk sendirian di kursi plastik depan warungnya. Beberapa porsi gudeg masih tersisa di dapur. Ia menatap jalan yang mulai gelap dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur karena setidaknya ada yang datang mencoba masakannya. Tapi di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa membuka warung di Jakarta tidak semudah yang ia bayangkan. Persaingan terlalu banyak. Di sekitar sana ada restoran besar, warung cepat saji, dan berbagai tempat makan lain yang sudah lebih dulu dikenal orang. Siti menarik nafas panjang. Baru hari pertama, jangan menyerah dulu, katanya pada dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah kegelisahan mulai tumbuh. Tabungannya tidak banyak. Jika warung itu terus sepi, ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan di kota sebesar Jakarta. Malam itu, setelah menutup warung, Siti berdiri sebentar di depan pintu sambil menatap papan nama yang tergantung di atas. Warung Gudeg Yu Jum. Ia memandangi tulisan itu lama sekali, seolah berharap nama itu benar-benar membawa keberuntungan. Siti tidak tahu bahwa keputusan kecilnya membuka warung di tempat itu akan membawa hidupnya ke jalan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sebab, di balik kerasnya hidup Jakarta Utara, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang kelak akan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Beberapa minggu berlalu, sejak Siti Rahayu membuka warung gudeg Yu Jum di sebuah gang kecil di Jakarta Utara. Setiap hari rutinitasnya hampir sama. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan nangka muda, santan, telur, dan sambal krecek, lalu memasak gudeg selama berjam-jam seperti yang diajarkan ibunya dulu. Namun kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. Warungnya memang tidak benar-benar kosong, tetapi juga tidak pernah ramai. Dalam satu hari, paling banyak hanya 5 atau 6 pelanggan yang datang. Terkadang bahkan lebih sedikit dari itu. Siti sering berdiri di balik etalase warung sambil memandangi jalan di depan. Banyak orang lewat, banyak kendaraan melintas, tapi hanya sedikit yang berhenti di warungnya. Suatu siang, seorang tetangga warung yang menjual kopi sempat menghampirinya. "Bu, gudegnya masih banyak ya?" tanya pria itu. Siti tersenyum tipis. "Iya pak, masih banyak." Pria itu menghela napas pelan. "Di sini memang agak susah cari pelanggan. Orang-orang biasanya makan di tempat yang sudah terkenal." Ucapan itu tidak bermaksud menyakiti, tapi cukup membuat hati Siti semakin berat. Hari demi hari berlalu dengan perasaan yang sama. Siti mulai menghitung tabungannya yang semakin menipis. Uang untuk membeli bahan masakan, membayar sewa ruko, dan kebutuhan hidup perlahan menggerus sisa uang yang ia miliki. Suatu malam, setelah menutup warung lebih awal karena sepi, Siti memutuskan berjalan kaki sebentar untuk menenangkan pikirannya. Udara malam Jakarta Utara terasa lembab, dan jalanan di sekitar pelabuhan masih cukup ramai oleh truk dan motor yang lewat. Lampu-lampu jalan menyala redup, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang hampir kosong. Siti berjalan perlahan sambil menunduk. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Bagaimana caranya agar warungnya bisa bertahan? "Ya Allah, aku cuma ingin usaha ini berhasil," gumamnya pelan. Ketika ia melewati sebuah jalan kecil yang agak gelap, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung jalan itu ada seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku kayu tua di depan sebuah bangunan kosong. Lelaki itu tampak sangat berbeda dari orang-orang di sekitar sana. Pakaiannya sederhana, tetapi terlihat aneh. Ia mengenakan kain lurik dan ikat kepala seperti orang desa. Rambutnya sudah memutih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Namun yang membuat Siti merasa tidak nyaman adalah tatapan mata lelaki itu. Seolah-olah lelaki itu sudah memperhatikan Siti dari tadi. Ketika Siti hendak melanjutkan langkahnya, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara. "Warung gudegmu masih sepi ya?" Siti langsung berhenti. Ia menoleh dengan wajah bingung. "Maaf, Bapak bilang apa?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Warung gudeg Yu Jum, di ujung gang itu. Kamu yang punya kan?" Jantung Siti berdegup lebih cepat. Ia merasa aneh karena orang ini tahu tentang warungnya. "Iya, saya yang punya," jawab Siti pelan. Lelaki itu mengangguk seolah sudah tahu. "Masakanmu sebenarnya enak, tapi tempatmu kurang rejeki." Siti semakin bingung. "Bapak sudah pernah makan di warung saya?"
Lelaki itu tertawa kecil. Belum, tapi aku tahu. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu berbicara yang membuat Siti merasa tidak nyaman tetapi juga penasaran. Siti akhirnya mendekat beberapa langkah. "Maaf, Bapak siapa?" Lelaki tua itu menatapnya sebentar sebelum menjawab. "Orang-orang memanggilku Mbah Wiratno." Nama itu diucapkan dengan tenang, tetapi entah kenapa membuat bulu kuduk Siti sedikit meremang. Mbah Wiratno kemudian berdiri perlahan dari bangku kayu itu. "Kamu datang dari Yogyakarta kan?" katanya lagi. Siti terbelalak. "Iya, tapi Bapak tahu dari mana?" Mbah Wiratno tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan perlahan mendekati Siti, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. "Tidak semua orang cocok mencari rejeki di kota besar," katanya pelan. Siti menelan ludah. "Tapi ada cara supaya rejeki itu datang sendiri." Kalimat itu membuat Siti terdiam. "Cara apa?" tanya Siti tanpa sadar. Mbah Wiratno tersenyum tipis lagi, senyum yang sulit dijelaskan apakah ramah atau justru menyeramkan. "Ada jalan untuk membuat warungmu selalu ramai," ujarnya. Siti langsung memikirkan warungnya yang sepi. Bayangan tentang utang sewa ruko dan tabungan yang menipis kembali muncul di pikirannya. "Bagaimana caranya?" tanya Siti pelan. Mbah Wiratno menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Tidak semua rejeki datang dari kerja keras." Angin malam berhembus pelan melewati jalan kecil itu. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Ada jalan lain, jalan yang lebih cepat. Siti mulai merasa ragu. "Maksud Bapak apa?" Mbah Wiratno mendekat sedikit lagi, lalu berkata dengan suara hampir seperti bisikan. "Pesugihan." Satu kata itu membuat jantung Siti berdegup keras. Ia mundur satu langkah. "Maaf, saya tidak mengerti." Namun Mbah Wiratno hanya tersenyum tenang. "Kalau kamu mau warungmu selalu ramai, aku bisa membantu." Siti terdiam lama. Di satu sisi ia merasa takut mendengar kata itu. Sejak kecil ia tahu cerita-cerita tentang pesugihan selalu berakhir buruk. Namun di sisi lain, kenyataan hidup di Jakarta semakin menekan dirinya. Warungnya sepi, uangnya hampir habis, dan ia tidak punya siapa-siapa di kota ini. Mbah Wiratno lalu berkata lagi dengan nada santai, "Pikirkan saja dulu." Ia berjalan kembali menuju bangku kayu tadi, lalu duduk seperti sebelumnya. Sebelum Siti pergi, lelaki tua itu menambahkan satu kalimat lagi. "Kalau kamu berubah pikiran, temui aku lagi di sini." Siti berdiri beberapa detik tanpa bicara. Kemudian ia berbalik dan berjalan pulang menuju warungnya. Namun sepanjang jalan, kata-kata Mbah Wiratno terus terngiang di kepalanya. Tentang warung yang selalu ramai, tentang rejeki yang datang deras, dan tentang sebuah jalan yang seharusnya tidak pernah ia pikirkan. Siti belum tahu bahwa pertemuan malam itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang perlahan akan menyeret hidupnya masuk ke dalam kegelapan yang jauh lebih dalam. Malam-malam setelah pertemuannya dengan Mbah Wiratno, terasa berbeda bagi Siti Rahayu. Kata-kata lelaki tua itu terus berputar di kepalanya, seperti suara yang tidak mau hilang. Setiap kali ia berdiri di depan warungnya yang sepi, setiap kali ia menghitung uang hasil jualan yang tidak seberapa, bayangan tentang jalan pintas itu kembali muncul. Pesugihan. Siti sebenarnya tahu kata itu sejak kecil. Di kampungnya dulu, orang-orang sering membicarakan kisah tentang orang yang tiba-tiba kaya setelah melakukan ritual tertentu. Tapi hampir semua cerita itu selalu berakhir dengan hal yang menakutkan. Namun sekarang, keadaan Siti berbeda. Tabungannya semakin menipis. Warung gudeg Yuk Jum yang ia harapkan menjadi sumber penghidupan justru terasa seperti beban yang semakin berat setiap hari. Suatu malam, setelah menutup warung lebih awal karena tidak ada pelanggan, Siti duduk sendirian di dapur kecilnya. Kompor sudah dimatikan, panci gudeg masih setengah penuh, dan aroma nangka yang manis bercampur santan masih memenuhi ruangan. Ia menatap panci itu lama sekali. "Kenapa ya? Padahal rasanya sudah enak," gumamnya lirih. Beberapa detik kemudian ia menghela napas panjang. Di luar warung, suara kendaraan malam masih terdengar samar, namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak bisa ia hilangkan. Akhirnya, tanpa sadar, ia mengambil keputusan.
Malam itu juga, Siti berjalan kembali ke jalan kecil tempat ia pernah bertemu Mbah Wiratno. Lampu jalan masih redup seperti sebelumnya. Angin laut dari arah pelabuhan membawa udara lembab yang membuat suasana terasa dingin. Dan benar saja, di tempat yang sama, lelaki tua itu masih duduk di bangku kayu tua seperti sedang menunggu seseorang. Ketika melihat Siti datang, Mbah Wiratno tersenyum tipis. "Akhirnya kamu datang juga." Siti berdiri beberapa langkah di depannya dengan wajah tegang. "Saya ingin tahu tentang apa yang Bapak bilang waktu itu." Mbah Wiratno mengangguk pelan seolah tidak terkejut sama sekali. "Kamu ingin warungmu ramai." Siti tidak menjawab, tapi wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa detik mereka terdiam. Lalu Mbah Wiratno berkata dengan suara rendah, "Kalau kamu benar-benar siap, ikut aku malam ini." Jantung Siti berdegup lebih cepat. "Malam ini?" "Iya," jawab Mbah Wiratno tenang. "Beberapa hal tidak bisa ditunda terlalu lama." Siti ragu sejenak, namun bayangan tentang warungnya yang hampir bangkrut membuatnya akhirnya mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan menuju sebuah motor tua milik Mbah Wiratno. Tanpa banyak bicara, lelaki itu mengajak Siti naik, lalu mereka mulai melaju melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Lampu kota perlahan menghilang ketika mereka mendekati kawasan yang lebih gelap. Siti tidak terlalu mengenali jalan yang mereka lewati, tapi ia sempat melihat papan petunjuk menuju daerah Ancol. Sekitar 20 menit kemudian, motor itu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Gudang itu besar, tapi kondisinya sudah rusak di beberapa bagian. Cat temboknya mengelupas, jendelanya gelap, dan halaman depannya penuh rumput liar. Angin malam berhembus pelan membuat pintu besi gudang itu berderit. Siti merasa bulu kuduknya berdiri. "Tah, ini benar-benar perlu." Mbah Wiratno menatapnya serius. "Kamu masih bisa pulang kalau takut." Siti terdiam. Ia memikirkan kembali semua perjuangannya datang ke Jakarta. Ia memikirkan uang yang hampir habis, warung yang sepi, dan masa depan yang semakin tidak jelas. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya ingin warung saya berhasil." Mbah Wiratno mengangguk. "Kalau begitu, masuk ke lingkaran itu." Dengan langkah gemetar, Siti berdiri di tengah lingkaran pasir tersebut. Mbah Wiratno kemudian mulai menyalakan lebih banyak kemenyan. Asap putih perlahan memenuhi ruangan gudang yang gelap itu. Suara malam dari luar hampir tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanya suara napas Siti dan bisikan mantra yang mulai diucapkan oleh Mbah Wiratno. Bahasa yang digunakan terdengar asing bagi Siti. Mantra itu diucapkan dengan suara rendah, kadang cepat, kadang lambat. Asap kemenyan semakin tibak. Siti mulai merasa pusing. "Pejamkan matamu," kata Mbah Wiratno tiba-tiba. Siti menuruti perintah itu. Beberapa saat kemudian, lelaki itu berkata lagi, "Mulai malam ini, pintu rezekimu akan dibuka." Jantung Siti berdegup keras. Tapi, ingat, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Siti membuka matanya sedikit. "Harga apa, Mbah?" Mbah Wiratno berhenti membaca mantra dan menatapnya dalam-dalam. "Suatu saat nanti, akan ada yang menagih." Ruangan itu terasa semakin dingin. Siti merasa ragu, tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. "Apakah saya harus memberikan sesuatu?" tanya Siti dengan suara pelan. Mbah Wiratno menyunggap senyum samar. "Bukan sekarang." Ia kemudian mengambil sedikit air dari kendi dan memercikannya ke lantai di dalam lingkaran. "Asal kamu ingat satu hal." "Apa itu?" tanya Siti. Lelaki itu menjawab dengan suara yang sangat tenang. "Kalau waktunya tiba, jangan menolak." Setelah itu, ritual kembali dilanjutkan. Mantra kembali terdengar, asap kemenyan semakin tibak, dan suasana gudang tua itu terasa semakin mencekam. Siti berdiri di tengah lingkaran dengan jantung yang berdegup keras. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan malam itu benar atau salah. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia sudah memilih jalan yang tidak bisa ia batalkan lagi. Dan mulai malam itu, sesuatu dari dunia yang tidak terlihat telah ikut berjalan bersama hidupnya.
Pagi setelah malam ritual di gudang tua Ancol itu terasa berbeda bagi Siti Rahayu, meskipun pada awalnya ia tidak menyadarinya. Seperti biasa, ia bangun sebelum subuh. Tubuhnya masih terasa lelah karena pulang larut malam, namun ia tetap memaksakan diri untuk memasak gudeg seperti rutinitas setiap hari. Dapur kecil di belakang warung gudeg Yujum kembali dipenuhi aroma nangka muda yang dimasak bersama santan dan gula Jawa. Api kompor menyala pelan, sementara Siti mengaduk panci besar dengan sendok kayu. Namun entah kenapa, pagi itu suasana terasa sedikit berbeda. Siti sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Ada semacam firasat aneh yang membuat dadanya terasa berdebar sejak ia bangun tidur. Sudahlah, mungkin cuma perasaan saja, gumamnya pelan sambil mengaduk gudeg. Ketika matahari mulai naik, Siti membuka pintu warung seperti biasa. Ia menyusun meja plastik di depan ruko kecilnya, lalu menata piring dan sendok di etalase. Biasanya setelah itu, ia akan menunggu cukup lama sebelum ada pelanggan yang datang. Namun pagi itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Belum sampai 10 menit sejak warung dibuka, seorang pria muda berhenti di depan warungnya. "Bu, ini warung gudeg ya?" tanya pria itu. Siti langsung tersenyum. "Iya mas, silahkan masuk." Pria itu duduk di salah satu kursi plastik. "1 porsi gudeg bu." Dengan cepat Siti menyiapkan sepiring gudeg lengkap. Ia meletakkannya di meja sambil berharap pelanggan itu menyukai rasanya. Namun belum sempat pria itu selesai makan, 2 orang lainnya datang masuk ke warung. "Bu, masih ada gudeg?" tanya salah satu dari mereka. Siti sedikit terkejut. "Ada pak, silahkan duduk." Beberapa menit kemudian 2 pelanggan lagi datang. Lalu 1 lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir semua kursi plastik di depan warung sudah terisi. Siti berdiri di belakang etalase dengan wajah sedikit bingung. Hal seperti ini belum pernah terjadi sejak ia membuka warung. Biasanya sampai siang pun pelanggan tidak sebanyak itu. Seorang pelanggan bahkan berkata sambil makan, "Baru buka ya bu? Saya baru lihat warung ini." "Iya pak, baru beberapa minggu," jawab Siti. Pria itu mengangguk sambil menyendok gudegnya. "Enak ini, manisnya pas." Ucapan itu membuat Siti sedikit lega. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Menjelang siang, pelanggan yang datang justru semakin banyak. Beberapa bahkan harus menunggu karena kursi sudah penuh. Ada pengemudi ojek online, pegawai kantor, sampai beberapa keluarga yang sengaja berhenti makan. Siti sampai kewalahan melayani mereka sendirian. Dalam hatinya ia terus bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba jadi ramai seperti ini? Sore hari ketika pelanggan terakhir pergi, Siti berdiri di belakang dapur sambil melihat panci gudeg yang sudah hampir kosong. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya ia justru harus membuang sisa gudeg karena tidak habis terjual. Ia kemudian membuka laci kecil tempat menyimpan uang hasil penjualan. Ketika menghitungnya, matanya sedikit melebar. "Banyak sekali," bisiknya. Uang yang ia dapatkan hari itu hampir 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Siti duduk perlahan di kursi dapur. Perasaan senang mulai muncul, tapi bersamaan dengan itu ada juga rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Tanpa sadar, pikirannya kembali mengingat malam ritual di gudang tua Ancol. Ia teringat asap kemenyan, lingkaran pasir, dan suara Mbah Wiratno yang berkata bahwa pintu rezekinya akan dibuka. Siti mencoba menggelengkan kepala. "Tidak, ini pasti kebetulan," katanya pelan sambil mengaduk gudeg. Namun keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Warung gudeg Yujum kembali ramai sejak pagi, bahkan lebih ramai dari hari sebelumnya. Beberapa pelanggan berkata mereka mendengar tentang warung gudeg enak di daerah itu dari teman atau dari orang lain. Hal yang membuat Siti bingung adalah ia sendiri tidak pernah memasang iklan atau promosi apapun, tetapi entah bagaimana orang-orang seolah tahu tentang warungnya. Dalam waktu seminggu, keadaan itu semakin terasa tidak biasa. Warung kecilnya hampir tidak pernah sepi lagi. Setiap pagi selalu ada pelanggan, setiap siang selalu kursi penuh. Bahkan beberapa orang mulai rela antri hanya untuk membeli gudegnya. Suatu siang, tetangga yang dulu pernah berbicara dengannya datang mampir. Pria penjual kopi itu terlihat heran. "Bu Siti, warungnya sekarang ramai sekali ya?" Siti hanya tersenyum kecil. "Iya pak, saya juga tidak tahu kenapa." Pria itu tertawa pelan. "Ya baguslah, rezeki memang kadang datang tiba-tiba."
Siti mengangguk, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa perubahan ini terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Malam itu setelah menutup warung, Siti berdiri sendirian di depan ruko kecilnya. Lampu warung masih lampu redup. Ia memandang papan nama yang tergantung di atas, Warung Gudeg Yujum. Dulu ia sering memandang papan itu dengan rasa cemas. Sekarang perasaannya berbeda. Warung itu benar-benar mulai menghasilkan uang. Namun di balik rasa senang itu, ada satu hal yang terus terlintas di pikirannya. Siti teringat kembali kalimat yang pernah diucapkan oleh Mbah Wiratno di dalam gudang tua itu. Mulai malam ini, pintu rezekimu akan dibuka. Angin malam berhembus pelan melewati gang kecil tersebut. Siti berdiri diam cukup lama. Ia merasa senang karena usahanya akhirnya berhasil, tetapi jauh di dalam hatinya ada satu perasaan kecil yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa semua ini mungkin bukan sekedar kebetulan, dan jika benar demikian, maka suatu hari nanti pasti akan ada sesuatu yang datang menagih harga dari semua rezeki yang ia terima sekarang. Beberapa bulan setelah kejadian aneh yang membuat warung Gudeg Yujum tiba-tiba ramai, kehidupan Siti Rahayu berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Warung kecil yang dulu hanya memiliki beberapa kursi plastik, kini hampir tidak pernah sepi dari pagi sampai malam. Setiap hari orang datang silih berganti. Ada pegawai kantor, pengemudi ojek online, pekerja pelabuhan, bahkan keluarga yang sengaja datang jauh-jauh hanya untuk mencoba gudeg yang katanya sedang viral di kawasan Jakarta Utara. Awalnya Siti sendiri tidak mengerti bagaimana kabar tentang warungnya bisa menyebar begitu cepat. Ia tidak pernah memasang iklan, tidak pernah meminta orang mempromosikan dagangannya, namun entah bagaimana orang-orang terus berdatangan. Suatu siang, seorang pelanggan berkata sambil tertawa kecil setelah menghabiskan sepiring gudeg. "Bu, saya dengar dari teman kantor, katanya kalau kesini harus coba gudeg Yujum." Siti tersenyum ramah. "Terima kasih Pak, semoga cocok rasanya." Pria itu mengangguk puas. "Cocok sekali, saya pasti datang lagi." Kalimat seperti itu semakin sering Siti dengar. Hari demi hari berlalu, dan uang yang masuk ke dalam laci kasir warungnya semakin banyak. Bahkan dalam satu hari, hasil penjualan bisa mencapai jumlah yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Pada suatu malam setelah warung tutup, Siti duduk di dapur sambil menghitung uang hasil penjualan. Tumpukan uang di depannya membuatnya terdiam beberapa saat. "Ya Allah, ini benar-benar rezeki," bisiknya pelan. Beberapa minggu kemudian, Siti akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang dulu hanya menjadi angan-angan. Ia menyewa ruko yang lebih besar, tepat di pinggir jalan utama Jakarta Utara. Tempatnya jauh lebih luas dan terlihat lebih mencolok dibanding warung lamanya di dalam gang. Hari pertama membuka cabang baru itu terasa seperti mimpi bagi Siti. Di depan ruko terpampang papan nama besar bertuliskan Warung Gudeg Yujum. Lampu-lampu terang menyala di malam hari, membuat warung itu terlihat ramai dan hidup. Siti bahkan mulai mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantunya. Seorang pemuda bernama Rudi bertugas melayani pelanggan dan mengantar pesanan ke meja. Rudi dikenal ramah dan cepat bekerja. Kemudian ada Dewi, seorang perempuan muda yang membantu di dapur. Ia bertugas menyiapkan nasi, telur, dan sambal krecek. Selain itu, ada juga Pak Herman, pria paruh baya yang bekerja menjaga kasir dan membantu mengatur stok bahan makanan. Pada hari pertama bekerja, Siti sempat berkata kepada mereka dengan wajah penuh semangat, "Warung ini kita jalankan sama-sama. Kalau ramai, kita semua ikut senang." Rudi langsung tersenyum. "Tenang saja Bu, saya siap kerja keras." Dewi juga mengangguk. "Masakan Ibu memang enak, pasti pelanggan makin banyak." Siti hanya tertawa kecil mendengar itu. Dalam beberapa bulan saja, warung Gudeg Yujum benar-benar menjadi tempat makan yang terkenal di daerah itu. Setiap hari, kursi selalu penuh. Bahkan beberapa pelanggan harus menunggu giliran untuk duduk. Kadang-kadang Siti berdiri di depan warung sambil melihat antrean orang yang datang. Pemandangan itu membuatnya sulit percaya bahwa dulu ia pernah hampir menyerah karena warungnya sepi. Suatu malam setelah menutup warung, Rudi berkata sambil bercanda, "Bu Siti sekarang sudah jadi juragan besar." Siti tertawa. "Ah, jangan begitu. Saya ini cuma tukang masak."
Namun kenyataannya, kehidupan Siti memang mulai berubah. Ia membeli motor baru untuk mempermudah aktivitasnya. Beberapa bulan kemudian, ia bahkan mulai menabung untuk membeli mobil kecil. Pakaiannya juga mulai berubah. Jika dulu ia hanya memakai baju sederhana, sekarang ia sesekali membeli pakaian yang lebih bagus ketika pergi ke pasar atau bertemu pemasok bahan makanan. Tetangga sekitar mulai mengenalnya sebagai pemilik warung gudeg yang sukses. Beberapa orang bahkan berkata dengan kagum, Bu Siti sekarang sudah kaya. Namun di balik semua kesenangan itu, ada satu hal yang sebenarnya jarang Siti pikirkan lagi. Tentang malam ritual di gudang tua Ancol, tentang asap kemenyan, tentang lingkaran pasir, dan tentang satu kalimat yang pernah diucapkan Mbah Wiratno. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Sejujurnya, selama beberapa bulan terakhir, Siti hampir melupakan semua itu. Kesibukan mengurus warung, melayani pelanggan, dan menghitung keuntungan membuat pikirannya dipenuhi hal-hal lain. Ia lebih sering memikirkan rencana memperluas usaha. Suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Siti berdiri sendirian di depan warung barunya yang terang oleh lampu. Jalan di depannya masih ramai oleh kendaraan yang lewat. Ia memandang papan nama besar yang tergantung di atas pintu. Warung Gudeg Yuk Jum. Siti tersenyum puas. Siapa sangka bisa sejauh ini, katanya pelan pada dirinya sendiri. Namun jauh di suatu tempat, sesuatu yang tidak terlihat seolah sedang menunggu. Sesuatu yang pernah dipanggil melalui ritual di gudang tua Ancol. Dan seperti janji yang belum ditepati, sesuatu itu tidak pernah benar-benar pergi. Untuk sementara, Siti memang sedang menikmati kekayaan yang datang begitu deras. Namun tanpa ia sadari, waktu terus berjalan. Dan setiap janji yang pernah dibuat, suatu hari pasti akan datang untuk ditagih. Beberapa bulan setelah warung gudeg Yuk Jum semakin terkenal di kawasan Jakarta Utara, kehidupan Siti Rahayu terlihat semakin mapan. Warungnya hampir tidak pernah sepi pelanggan. Dari pagi hingga malam, aroma gudeg yang manis selalu menarik orang-orang untuk datang makan. Namun di balik kesibukan itu, perlahan mulai muncul kejadian-kejadian kecil yang sulit dijelaskan. Awalnya, hal itu hanya dianggap sebagai kejadian biasa. Suatu malam, setelah warung hampir tutup, Dewi sedang membereskan dapur. Panci besar yang biasa dipakai memasak gudeg sudah ia cuci dan susun rapi di rak. Kompor juga sudah dimatikan. Dapur hanya diterangi satu lampu kuning yang agak redup. Saat Dewi sedang menyapu lantai, tiba-tiba ia mendengar suara seperti langkah kaki dari arah ruang penyimpanan bahan makanan. Tok, tok, tok. Dewi langsung berhenti menyapu. Ia menoleh ke arah pintu ruang penyimpanan yang setengah tertutup. "Mas Rudi?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Dewi mengerutkan kening. Ia yakin semua karyawan sudah hampir selesai bekerja. "Pak Herman?" panggilnya lagi sedikit lebih keras. Tetap tidak ada suara. Beberapa detik kemudian suara langkah itu berhenti. Dewi mencoba menenangkan dirinya. Mungkin tikus, gumamnya pelan. Ia kembali menyapu, mencoba tidak memikirkan kejadian itu terlalu dalam. Namun ketika ia hendak mematikan lampu dapur, sesuatu membuatnya kembali merinding. Pintu ruang penyimpanan yang tadi setengah tertutup kini terbuka sedikit lebih lebar. Padahal Dewi merasa tidak ada yang menyentuhnya. Ia menatap pintu itu beberapa saat. Mungkin kena angin, katanya mencoba meyakinkan diri sendiri. Malam itu ia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Keesokan harinya, warung kembali ramai seperti biasa. Rudi sibuk mengantar pesanan ke meja pelanggan. Dewi membantu di dapur, dan Pak Herman menjaga kasir. Siti sendiri lebih banyak mengawasi jalannya warung sambil sesekali membantu memasak. Semua terlihat normal. Namun beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini Rudi yang mengalaminya. Malam itu warung sudah hampir tutup. Pelanggan terakhir baru saja pulang. Rudi sedang mengangkat beberapa kursi plastik untuk disusun di sudut ruangan. Ketika ia melewati dapur, tiba-tiba ia mendengar suara seperti seseorang sedang mengaduk sesuatu di dalam panci. Celek, celek, celek. Rudi langsung berhenti. Ia menoleh ke dapur. Lampu dapur masih menyala, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Bu Siti?" panggilnya.
Tidak ada jawaban. Rudi melangkah perlahan mendekati dapur. Suara adukan itu masih terdengar pelan. Ketika ia masuk ke dalam dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Rudi menatap panci besar yang biasa dipakai memasak gudeg. Panci itu kosong. Tidak ada sendok di dalamnya. Tidak ada orang di sekitarnya. Rudi menggaruk kepalanya. Perasaan tadi ada suara. Beberapa detik ia berdiri diam sebelum akhirnya keluar dari dapur. Namun sejak malam itu, perasaan tidak nyaman mulai muncul di antara para karyawan. Suatu sore, Dewi akhirnya menceritakan pengalamannya kepada Rudi saat mereka sedang menyiapkan bahan makanan. "Mas, kamu pernah dengar suara aneh di dapur?" tanya Dewi pelan. Rudi langsung menoleh. "Kamu juga?" Dewi terlihat sedikit terkejut. "Jadi kamu juga?" Rudi mengangguk. "Beberapa malam lalu, seperti ada orang mengaduk panci." Dewi langsung merinding. "Saya juga pernah dengar langkah kaki dari ruang penyimpanan." Mereka saling menatap dengan wajah tegang. Rudi mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Mungkin cuma perasaan kita saja." Namun di dalam hatinya, Rudi sendiri sebenarnya tidak begitu yakin. Sementara itu, Siti mulai menyadari ada sesuatu yang berubah pada para karyawannya. Suatu malam, ia melihat Dewi tampak gelisah saat bekerja di dapur. "Kamu kenapa, Wi?" tanya Siti. Dewi ragu sejenak sebelum menjawab. "Bu, di dapur kadang suka ada suara aneh." Siti sedikit mengerenyit. "Suara apa?" "Seperti ada orang jalan atau mengaduk panci." Siti terdiam beberapa detik, namun kemudian ia tersenyum kecil. "Mungkin cuma tikus atau kucing." Dewi mengangguk, meskipun wajahnya masih terlihat tidak yakin. Siti sebenarnya tidak ingin para karyawannya menjadi takut. Namun malam itu, setelah semua orang pulang dan warung sudah tutup, Siti kembali masuk ke dapur untuk memastikan semuanya sudah rapi. Lampu dapur menyala terang. Panci-panci tersusun rapi. Tidak ada apa-apa yang terlihat aneh. Siti menghela nafas pelan. "Mereka mungkin terlalu capek," gumamnya. Namun ketika ia hendak mematikan lampu dapur, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Dari sudut ruangan, tepat di dekat tungku tempat gudeg biasanya dimasak, ia merasa seperti melihat bayangan hitam bergerak sekilas. Siti langsung menoleh cepat. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya dapur kosong dengan aroma gudeg yang masih tersisa di udara. Siti berdiri beberapa saat dengan jantung berdegup sedikit lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma bayangan lampu," katanya pelan. Namun ketika ia berjalan keluar dari dapur dan mematikan lampu, entah kenapa perasaan dingin menjalar di punggungnya. Seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di dalam dapur itu, memperhatikannya dalam diam. Dan tanpa disadari oleh siapapun di warung itu, tanda-tanda kecil mulai muncul. Tanda bahwa sesuatu yang pernah dipanggil melalui ritual di gudang tua Ancol, perlahan mulai menunjukkan keberadaannya. Malam itu suasana warung gudeg Yujum di Jakarta Utara mulai sepi. Setelah seharian dipenuhi pelanggan, satu persatu kursi plastik kembali disusun rapi oleh para karyawan. Rudi mengangkat meja kecil di depan warung, sementara Dewi membereskan dapur yang masih dipenuhi aroma gudeg yang manis. Siti Rahayu berdiri di dekat kasir sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Tumpukan uang di depannya membuatnya tersenyum puas. "Alhamdulillah, makin hari makin ramai," gumamnya pelan. Pak Herman yang sedang menyapu lantai ikut menimpali. "Warung ibu sekarang sudah terkenal di mana-mana." Siti hanya tersenyum kecil mendengar itu. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana membayar sewa ruko atau membeli bahan masakan. Namun di tengah rasa puas itu, ada satu hal yang sebenarnya belum pernah benar-benar ia lupakan. Tentang malam di gudang tua Ancol. Tentang ritual yang pernah ia lakukan bersama seorang lelaki tua bernama Mbah Wiratno. Dan tentang janji yang pernah diucapkan di sana. Malam semakin larut. Setelah semua pekerjaan selesai, para karyawan mulai pulang satu persatu. "Bu, saya pulang dulu," kata Dewi. "Iya, hati-hati di jalan," jawab Siti. Rudi juga melambaikan tangan.
Besok pagi saya datang lebih awal, Bu. Siti mengangguk. Tak lama kemudian warung benar-benar kosong. Hanya lampu depan yang masih menyala menerangi papan nama besar Warung Gudeg Yujum. Siti mengunci pintu depan, lalu berdiri sebentar di dalam warung yang kini sunyi. Ia menghela nafas panjang. Hari itu melelahkan, tapi juga menyenangkan. Pelanggan datang tanpa henti sejak pagi. Siti kemudian mengambil tasnya dan berjalan keluar menuju parkiran kecil di depan warung. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di seberang jalan, tepat di bawah lampu jalan yang redup, terlihat seseorang berdiri diam. Sosok itu tampak seperti lelaki tua. Siti mempersempit matanya untuk melihat lebih jelas. Ketika sosok itu melangkah sedikit mendekat, jantung Siti langsung berdegup lebih keras. Ia mengenali wajah itu. Mbah Wiratno. Lelaki tua itu berdiri dengan tenang, mengenakan pakaian yang sama seperti saat mereka bertemu dulu. Kain lurik, ikat kepala, dan wajah yang dipenuhi kerutan. Siti menelan ludah. Mbah Wiratno tersenyum tipis. Sudah lama tidak bertemu Siti. Suasana malam terasa tiba-tiba lebih dingin. Siti berjalan mendekat dengan langkah ragu. Mbah, kok tahu saya di sini? Lelaki tua itu tertawa kecil. Hahaha, aku tahu banyak hal. Siti terdiam. Entah kenapa pertemuan itu membuat dadanya terasa tidak nyaman. Beberapa detik mereka berdiri tanpa bicara. Kemudian Mbah Wiratno berkata dengan suara tenang, "Warungmu sekarang ramai sekali." Siti mengangguk pelan. "Iya, alhamdulillah. Rezekimu mengalir deras." Siti tidak menjawab. Kalimat itu membuatnya teringat kembali pada malam ritual di gudang tua. Mbah Wiratno menatap warung yang berdiri terang di belakang Siti. Bagus sekali tempatnya sekarang. Siti mencoba tersenyum. Semua berkat doa, Mbah. Namun lelaki tua itu menggeleng pelan. Bukan hanya doa. Suasana tiba-tiba terasa sunyi. Suara kendaraan di jalan seperti menjauh. Mbah Wiratno kemudian menatap langsung ke mata Siti. "Kamu ingat janji yang kamu buat malam itu?" Jantung Siti terasa seperti berhenti sejenak. Ia tahu percakapan ini pasti akan datang suatu hari nanti, tapi ia tidak pernah benar-benar siap menghadapinya. Siti mencoba tertawa kecil untuk menenangkan diri. "Janji apa, Mbah?" Mbah Wiratno tersenyum samar, tetapi kali ini senyumnya terasa berbeda, lebih dingin. "Jangan berpura-pura lupa." Angin malam berhembus melewati jalan itu. Lampu warung di belakang mereka berkelip pelan. Lanjut Mbah Wiratno, "Kamu datang kepadaku karena ingin warungmu ramai. Kamu berdiri di lingkaran ritual itu dan memohon agar pintu rezekimu dibuka." Siti mulai merasa gelisah. "Mbah, saya hanya ingin usaha saya berhasil." Mbah Wiratno mengangguk. "Dan itu sudah terjadi." Ia menunjuk ke arah warung. "Lihat saja tempatmu sekarang." Siti tidak bisa menyangkalnya. Namun kemudian lelaki tua itu berkata dengan suara lebih rendah, "Tapi kamu tahu, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga." Siti merasakan tenggorokannya kering. "Harga? Apa maksud Mbah?" Mbah Wiratno menatapnya lama sebelum menjawab. "Waktunya hampir tiba." Kalimat itu membuat dada Siti terasa sesak. "Waktu apa?" Lelaki tua itu melangkah sedikit lebih dekat. Janji itu akan segera ditagih. Jantung Siti menggeleng pelan. "Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa." Namun Mbah Wiratno memotong ucapannya. "Kamu sudah setuju malam itu." Suaranya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat kata-katanya terasa menekan. Ketika waktunya datang, harus ada yang diberikan. Siti mundur satu langkah. "Diberikan? Apa?" Mbah Wiratno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dapur warung yang terlihat dari balik kaca jendela. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Pesugihan selalu meminta tumbal." Kata itu membuat tubuh Siti terasa dingin. "Tumbal?" Mbah Wiratno kembali menatapnya. "Kamu tidak perlu memilih sekarang." Ia berbalik perlahan seolah hendak pergi.
Namun sebelum berjalan menjauh, lelaki tua itu menoleh sekali lagi. Yang penting, ketika waktunya tiba, jangan mencoba menolak. Setelah mengatakan itu, Mbah Wiratno berjalan perlahan menuju ujung jalan yang gelap. Siti berdiri kaku di tempatnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam beberapa detik, sosok lelaki tua itu sudah menghilang di balik bayangan malam. Siti masih berdiri di depan warungnya yang terang. Warung yang kini memberikan kekayaan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa senang itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Karena sekarang ia sadar, semua yang ia nikmati mungkin benar datang dari sebuah perjanjian. Dan suatu hari nanti, sesuatu pasti akan datang untuk menagihnya. Malam itu, udara di Jakarta Utara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut berhembus pelan melewati jalan di depan warung gudeg Yuk Jung yang masih terlihat ramai oleh kendaraan yang lalu lalang. Namun di dalam warung, suasana perlahan mulai berubah. Siti Rahayu berdiri di dekat kasil sambil memandangi jam dinding. Jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Biasanya pada jam seperti itu, warung sudah benar-benar sepi. Tetapi malam itu, entah kenapa Siti merasa gelisah sejak sore. Kata-kata Mbah Wiratno yang ia dengar beberapa hari lalu masih terus terngiang di kepalanya. Waktunya hampir tiba. Jangan mencoba menolak. Siti mencoba mengusir pikiran itu. Ia menghela napas pelan dan melihat ke arah dapur tempat Dewi sedang membereskan beberapa peralatan masak. "Wih, sudah selesai belum?" tanya Siti. Dewi menoleh. "Sebentar lagi, Bu. Tinggal cuci panci ini." Di dekat pintu, Rudi sedang menyusun kursi plastik yang tadi dipakai pelanggan. "Warung makin ramai ya, Bu. Sampai malam begini masih capek," kata Rudi sambil tertawa kecil. Siti tersenyum tipis. "Iya, rezeki kita semua." Namun sebenarnya ia tidak benar-benar merasa tenang. Beberapa saat kemudian, pelanggan terakhir pun pergi. Rudi menutup pintu depan sebagian, menyisakan sedikit celah untuk udara malam. Pak Herman sudah lebih dulu pulang karena merasa tidak enak badan. Sekarang hanya tersisa Siti, Rudi, dan Dewi di dalam warung. Suasana tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Siti berjalan menuju dapur untuk membantu Dewi menyelesaikan pekerjaan. Aroma gudeg yang biasanya terasa hangat malam itu justru terasa aneh di hidungnya, seperti ada bau lain yang bercampur di udara. "Wih, kamu cium bau apa?" tanya Siti. Dewi berhenti mencuci panci dan mengendus udara. "Iya, Bu, seperti bau kemenyan." Mendengar itu, jantung Siti langsung berdegup lebih keras. Ia sangat mengenali bau itu, bau yang sama seperti yang ia hirup di dalam gudang tua Ancol saat ritual dulu. Rudi yang berdiri di pintu dapur ikut berkata, "Saya juga cium, Bu. Dari mana ya?" Siti mencoba tetap tenang. "Mungkin dari luar," jawabnya cepat. Namun tepat setelah ia mengatakan itu, lampu dapur tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, kemudian kembali menyala normal. Rudi mengangkat alis. "Lampunya kenapa, Bu?" Siti menggeleng pelan. "Mungkin listriknya." Namun beberapa detik kemudian, lampu itu kembali berkedip, kali ini lebih lama. Suasana dapur yang tadi terang menjadi redup beberapa saat sebelum kembali normal. Angin dingin tiba-tiba terasa masuk ke dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup. Dewi mulai terlihat gelisah. "Bu, saya merinding." Siti sendiri merasakan hal yang sama. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba dari arah ruang penyimpanan terdengar suara pelan. Seperti seseorang berjalan perlahan di dalam ruangan itu. Rudi langsung menoleh ke arah pintu penyimpanan. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu tetap terdengar. Tok, tok, tok. Rudi mencoba berani. "Saya cek sebentar," katanya. Ia melangkah menuju pintu penyimpanan lalu membukanya dengan cepat. Namun ruangan itu kosong. Hanya ada karung beras dan beberapa kotak bahan makanan. Rudi menghela nafas. Tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ia menutup pintu kembali, suara lain tiba-tiba terdengar dari dapur. Klek, klek, klek. Siti dan Dewi langsung menoleh bersamaan. Sendok kayu yang biasanya dipakai mengaduk gudeg terlihat bergerak pelan di dalam panci besar, padahal tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Dewi langsung mundur beberapa langkah.
Bu, itu Rudi juga membeku di tempat. Sendok kayu itu bergerak seolah sedang mengaduk sesuatu yang tidak terlihat, padahal panci itu kosong. Suara adukan itu semakin jelas. Kelek, kelek, kelek. Siti merasa nafasnya mulai berat. Bau kemenyan semakin kuat memenuhi dapur. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih cepat. Dari sudut dapur, bayangan hitam tiba-tiba muncul di dinding. Bayangan itu tidak menyerupai manusia biasa. Terlalu tinggi, terlalu kurus, seolah ada sesuatu yang berdiri di belakang mereka. Dewi langsung menutup mulutnya menahan teriakan. "Bu Siti, ada apa ini?" Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap bayangan itu dengan mata membesar. Perlahan-lahan bayangan tersebut bergerak mendekati tungku tempat gudeg biasa dimasak. Seolah tempat itu adalah pusat dari sesuatu yang tidak terlihat. Angin dingin berputar di dalam dapur. Kemudian terdengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Sudah waktunya. Suara itu tidak jelas berasal dari mana, namun semua orang di dapur itu mendengarnya. Rudi langsung berkata dengan suara gemetar, "Bu, kita keluar saja dari sini." Siti ingin bergerak tapi tubuhnya terasa kaku. Di dalam pikirannya hanya ada satu kalimat yang kembali muncul. Kata-kata Mbah Wiratno. Waktunya hampir tiba. Dan malam itu di dapur warung gudeg Yuk Jum yang selama ini dipenuhi aroma makanan dan tawa pelanggan, sesuatu dari dunia yang tidak terlihat akhirnya benar-benar datang. Bukan sekedar bayangan, bukan sekedar tanda, melainkan sesuatu yang perlahan mulai menagih janji yang pernah dibuat dalam ritual di gudang tua Ancol. Malam yang mencekam di dapur warung gudeg Yuk Jum akhirnya berlalu. Tetapi ketegangan yang tersisa tidak benar-benar hilang. Setelah kejadian aneh dengan sendok yang bergerak sendiri dan bayangan hitam di dinding, Siti, Rudi, dan Dewi akhirnya keluar dari dapur dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani kembali masuk ke dalam ruangan itu malam itu. "Bu, sebaiknya kita tutup saja warungnya," kata Rudi dengan suara pelan. Siti tidak langsung menjawab. Ia masih berdiri di dekat pintu dapur dengan wajah tegang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun ia akhirnya mengangguk. "Iya, kita pulang saja malam ini." Warung segera ditutup lebih cepat dari biasanya. Rudi dan Dewi pulang dengan wajah gelisah, sementara Siti tetap tinggal sebentar untuk memastikan semuanya terkunci. Saat ia berdiri sendirian di dalam warung yang kini gelap, pikirannya kembali dipenuhi oleh satu hal yang selama ini selalu ia hindari. Janji itu. Janji yang pernah ia buat di dalam gudang tua Ancol. Siti menelan ludah. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu memang sedang menagih sesuatu darinya. Malam itu Siti hampir tidak bisa tidur. Bayangan hitam di dapur terus muncul di pikirannya. Bau kemenyan seolah masih tercium di hidungnya. Dan yang paling membuatnya takut adalah suara bisikan yang mereka dengar. Sudah waktunya. Keesokan paginya, warung kembali dibuka seperti biasa. Anehnya pelanggan tetap datang seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan jumlah mereka semakin banyak. Meja-meja kembali penuh. Orang-orang tertawa, makan dan memuji gudeg buatan Siti seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi Siti, semuanya terasa berbeda. Ia terus memperhatikan dapur dengan perasaan tidak tenang. Dewi yang biasanya bekerja dengan santai juga terlihat lebih pendiam. Sementara Rudi sesekali menoleh ke arah ruang penyimpanan seolah takut sesuatu muncul lagi. Hari itu berlalu tanpa kejadian aneh. Namun menjelang malam, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Sekitar pukul 10 malam, pelanggan terakhir akhirnya pulang. Rudi mulai membereskan kursi seperti biasa. "Bu, saya cek dapur sebentar ya," katanya. Siti sebenarnya ingin melarangnya, tapi akhirnya ia hanya mengangguk. "Iya, tapi jangan lama-lama." Rudi berjalan menuju dapur dengan langkah pelan. Lampu dapur menyala terang, membuat ruangan itu terlihat normal seperti biasanya. Ia melihat panci gudeg yang sudah kosong, meja yang rapi, dan kompor yang sudah dimatikan. Tidak ada apa-apa, gumamnya. Ia lalu berjalan ke ruang penyimpanan untuk memastikan pintunya sudah terkunci.
Beberapa menit berlalu, Siti yang sedang menghitung uang di kasir mulai merasa aneh. Biasanya Rudi tidak selama itu di dapur. Ia menoleh ke arah pintu dapur. "Rudi," panggilnya. Tidak ada jawaban. Siti berdiri dari kursinya. "Rudi, sudah selesai belum?" Tetap tidak ada suara. Perasaan tidak enak mulai muncul di dadanya. Ia berjalan menuju dapur dengan langkah perlahan. "Rudi?" Begitu sampai di pintu dapur, langkah Siti tiba-tiba terhenti. Di dalam ruangan itu lampu masih menyala, tetapi suasananya terasa sangat dingin. Bau kemenyan kembali tercium di udara. Jantung Siti mulai berdetak lebih cepat. "Rudi?" Ia melangkah masuk satu langkah lagi. Dan saat itulah matanya langsung membesar. Di dekat tungku tempat gudeg biasanya dimasak, tubuh Rudi terlegapan di lantai. Matanya terbuka, wajahnya pucat dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. "Rudi!" teriak Siti panik. Ia langsung berlari mendekat dan mengguncang bahu pemuda itu. "Rudi, bangun!" Namun tubuh Rudi terasa dingin. Tidak ada napas, tidak ada jawaban. Siti mundur perlahan dengan wajah ketakutan. Tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Di saat itulah lampu dapur tiba-tiba berkedip lagi. Sekali, dua kali, kemudian kembali normal. Dan di dalam keheningan dapur itu, Siti merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Sesuatu yang tidak terlihat. Namun kehadirannya terasa jelas, seolah sedang mengawasi. Siti menutup mulutnya menahan tangis. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berputar. Pesugihan selalu meminta tumbal. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Kematian Rudi bukan sekedar kecelakaan, bukan pula penyakit, melainkan sesuatu yang sudah dijanjikan sejak malam ritual itu. Tumbal pertama. Dan yang paling membuat Siti merasa hancur adalah satu hal yang perlahan ia sadari. Sejak kematian Rudi malam itu, entah kenapa ia merasa bahwa warungnya justru akan semakin ramai mulai besok. Kematian Rudi malam itu mengguncang warung gudeg Yukjum. Polisi sempat datang memeriksa tempat kejadian, memeriksa dapur, dan menanyai Siti serta para saksi di sekitar warung. Namun hasilnya tetap sama seperti banyak kejadian misterius lainnya. Tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas. Tubuh Rudi ditemukan tanpa luka, tanpa tanda kekerasan, dan tanpa sebab pasti. Dokter hanya mengatakan satu hal yang terdengar menggantung. Diduga serangan jantung mendadak. Padahal semua orang yang mengenal Rudi tahu bahwa pemuda itu sehat dan kuat. Ia selalu terlihat penuh energi setiap hari melayani pelanggan. Namun kehidupan di kota besar tidak pernah berhenti terlalu lama untuk satu tragedi. Beberapa hari setelah kejadian itu, warung gudeg Yukjum kembali dibuka. Awalnya Siti sempat ragu. Ia sempat berpikir untuk menutup usaha itu sementara waktu. Tetapi tekanan hidup dan rasa takut kehilangan semua yang sudah ia bangun membuatnya tetap membuka warung seperti biasa. Anehnya, sejak kematian Rudi, jumlah pelanggan justru semakin banyak. Pagi hari warung sudah dipenuhi antrian. Siang hari meja hampir tidak pernah kosong. Bahkan beberapa pelanggan rela berdiri menunggu giliran hanya untuk makan gudeg yang terkenal itu. Suatu siang, seorang pelanggan berkata sambil tersenyum puas, "Bu, gudegnya makin enak saja." Siti hanya membalas dengan senyum tipis. Namun di balik senyum itu, hatinya terasa berat. Ia tidak bisa menghilangkan satu pikiran yang terus menghantuinya. Apakah benar semua ini ada hubungannya dengan kematian Rudi? Beberapa minggu berlalu, kehidupan di warung mulai kembali terlihat normal di mata orang-orang. Dewi masih bekerja di dapur, sementara Siti kini lebih sering berada di kasir atau mengawasi jalannya usaha. Namun bagi mereka yang bekerja di sana, suasana warung tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Dapur yang dulu hanya dipenuhi aroma gudeg, kini sering terasa dingin di malam hari. Kadang-kadang Dewi masih mendengar langkah kaki ketika dapur sudah kosong. Kadang sendok kayu terlihat berpindah tempat tanpa ada yang memindahkannya. Namun tidak ada yang berani membicarakan hal itu terlalu jauh. Suatu malam setelah warung tutup,
Siti duduk sendirian di meja kasir. Lampu warung masih menyala, tetapi suasana terasa sunyi. Ia membuka laci kasir dan melihat tumpukan uang yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Warungnya benar-benar berkembang. Ia sekarang memiliki kendaraan baru, tabungan yang cukup, bahkan beberapa orang mulai menyebutnya sebagai pengusaha sukses. Namun setiap kali melihat uang itu, Siti selalu teringat wajah Rudi. Ia memejamkan mata sejenak. "Maafkan saya," bisiknya pelan. Namun permintaan maaf itu tidak pernah terasa cukup. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih menakutkan kembali terjadi. Salah satu karyawan baru yang menggantikan Rudi tiba-tiba jatuh sakit secara aneh. Tubuhnya lemah tanpa sebab jelas, dan dalam beberapa hari kondisinya semakin memburuk. Orang-orang mulai berbisik-bisik tentang warung itu. Ada yang mengatakan tempat itu tidak biasa. Ada yang bilang pernah melihat bayangan di dapur saat malam. Namun bagi para pelanggan, semua cerita itu tidak terlalu penting. Selama gudegnya enak, mereka tetap datang. Dan memang, setiap hari warung itu tetap penuh. Suatu malam yang sunyi ketika Siti sedang menutup warung, ia tiba-tiba melihat sosok yang sangat ia kenal berdiri di ujung jalan. Mbah Wiratno. Lelaki tua itu berdiri di bawah lampu jalan yang redup, memandang warung itu dengan tenang. Siti merasakan dadanya langsung sesak. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan. Mbah Wiratno tersenyum tipis seperti biasa. "Warungmu semakin ramai." Siti tidak bisa menjawab. Matanya hanya menatap lelaki tua itu dengan campuran marah, takut, dan menyesal. "Ini semua karena pesugihan itu kan, Mbah?" tanya Siti dengan suara hampir berbisik. Mbah Wiratno tidak menyangkal. Setiap kekayaan selalu punya harga. Siti menunduk. Air mata mulai jatuh dari matanya. "Rudi sudah meninggal." Lelaki tua itu hanya diam beberapa detik sebelum berkata dengan suara tenang, "Itu baru permulaan." Kalimat itu membuat tubuh Siti terasa lemas. "Maksud Mbah?" Mbah Wiratno menatap dapur warung yang terlihat dari balik kaca. Selama warung itu masih berdiri, selama rezekinya terus mengalir, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tumbal akan terus diminta. Siti merasa dunia di sekitarnya seperti runtuh. Ia akhirnya menyadari satu kenyataan pahit yang tidak bisa ia ubah lagi. Pesugihan itu tidak pernah benar-benar selesai. Warung gudeg Yuk Jum akan tetap ramai. Uang akan terus datang. Namun di balik semua itu, sesuatu yang tidak terlihat akan terus meminta bayaran. Dan bayaran itu bukan uang, melainkan nyawa. Malam semakin larut ketika Siti kembali berdiri di depan warungnya yang terang. Di dalam, meja-meja sudah rapi menunggu pelanggan esok hari. Aroma gudeg masih tersisa di udara. Dari luar, warung itu terlihat seperti tempat makan yang sukses dan penuh berkah. Namun hanya Siti yang tahu kebenaran di baliknya, bahwa setiap piring gudeg yang terjual mungkin sedang dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekedar uang. Dan selama warung itu tetap berdiri, cerita kelam itu mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir.